Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ahmad Munib SPDI MSI selaku dosen mata kuliah pembelajaran akidah akhlak, dan tak lupa teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Izatul Fatimah dari kelas PAI B2 semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 18106011155. Oke, di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran akidah akhlak dengan ranah tema sekolah tingkat madrasah aliyah kelas 10 semester ganjil. Untuk itu jangan lupa tonton video selanjutnya sampai selesai nggih. Terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasa. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu cek kehadiran anak-anak dulu guys sebelum pelajaran kita mulai. Oh iya, udah masuk semua, nggak ada yang izin. Oke, kalau udah nggak ada yang izin, ibu lanjutkan untuk materi pada siang hari ini. Siang hari ini kita akan mempelajari tema menjadi hamba Allah yang berakhlak. Untuk itu anak-anak buka buku bahan ajarnya di halaman 26 ya. Pembelajaran akidah akhlak tingkat madrasah aliyah kelas 10 semester ganjil dengan tema menjadi hamba Allah yang berakhlak. Sebelum kita mempelajari lebih jauh menjadi hamba Allah yang berakhlak, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu pengertian akhlak. Pengertian akhlak secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khaliq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatriaan, dan kejantanan. Secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Selain dua definisi, baik secara istilah maupun bahasa, ada sebagian ulama memberi definisi mengenai akhlak, yakni al-akhlaqu hiya sifatul insanil adabiyah, yang artinya akhlak adalah sifat manusia yang terdidik. Karena akhlak itu merupakan suatu keadaan yang melekat di dalam jiwa manusia, maka setiap perbuatan baru itu disebut akhlak, namun kalau terpenuhi beberapa syarat. Salah satunya perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Maksudnya berulang-ulang bagaimana? Kalau perbuatan itu dilakukan hanya sekali saja, maka belum bisa disebut akhlak. Misalnya gini, pada suatu saat orang itu jarang berderma atau bahkan tidak pernah berderma. Tiba-tiba memberikan uang atau barang kepada orang lain karena alasan tertentu. Tindakan seperti itu tidak bisa disebut murah hati, berakhlak dermawan, karena hal itu tidak melekat di dalam jiwanya. Ada motif atau latar belakang yang mendorong orang tersebut untuk berderma gitu. Yang kedua, perbuatan itu timbul mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Gini, jika perbuatan itu timbul karena terpaksa atau setelah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang, belum bisa dikatakan akhlak. Karena barangkali itu karena ingin mendapat pujian dari orang lain atau karena dilatar belakangi oleh sesuatu gitu. Karena akhlak ini menempati posisi yang sangat penting di dalam Islam.
Sehingga setiap aspek dari ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia. Hal ini tercantum dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oke, lanjut, macam-macam akhlak yang akan Ibu bahas di sini bukan akhlak mahmudah maupun akhlak mazmumah, melainkan akhlak wad'iyah dan akhlak Islam. Akhlak wad'iyah adalah norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia. Akhlak ini itu hanya mempunyai satu macam sanksi, yaitu sanksi yang datang dari masyarakat atau sesama manusia semata. Yang kedua, akhlak Islam atau yang biasa disebut dengan norma keagamaan adalah norma yang mengajarkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an dan hadis. Akhlak ini mempunyai dua macam sanksi apabila dilanggar. Yang pertama, sanksinya adalah sanksi dari Tuhan yang bersifat ghaib atau sesuai kehendak Allah. Yang kedua adalah sanksi yang datang dari masyarakat sesama manusia. Akhlak Islam mempunyai ciri-ciri, diantaranya satu, kebaikannya bersifat mutlak atau al-khairiyah al-mutlaqah. Kebaikannya bersifat menyeluruh, as-salaiyah al-amah. Yang ketiga, tetap dan kontekstual. Yang keempat, kewajiban yang harus dipatuhi atau al-izlam al-mustajab. Yang kelima, pengawasan yang menyeluruh atau ar-raqabah al-muhithah. Persamaan antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. Secara istilah, etika ialah ilmu pengetahuan yang menetapkan ukuran-ukuran atau kaidah-kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau penilaian terhadap perbuatan-perbuatan. Secara istilah, moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum. Sedangkan budi pekerti adalah tabiat, akhlak, dan watak. Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti itu memiliki persamaan, yakni sama-sama berbentuk perilaku yang sifatnya netral. Misalnya gini, ada orang yang berbuat buruk, maka tidak dapat jika dikatakan bahwa orang tersebut tidak mempunyai akhlak. Sebab akhlak itu sendiri adalah perilaku. Orang yang sudah berperilaku namun berperilaku yang buruk akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa orang tersebut berakhlak tercela. Kalau berperilaku secara baik, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang berakhlak terpuji atau akhlak mahmudah gitu. Oleh karena itu, semuanya tergantung kepada setiap orang atau individunya. Jika watak, karakter, kebiasaan, dan tabiat itu mengarah dan diarahkan kepada hal-hal yang baik, maka ia akan menjadi akhlak terpuji. Namun sebaliknya, jika semua itu diarahkan kepada hal-hal yang jelek, maka ia akan menjadi akhlak tercela. Karena itu, pembinaan akhlak itu sama dengan pembinaan perilaku. Gitu nggih. Bisa difahami? Oke, sekarang cara meningkatkan kualitas akhlak. Bagaimana sih cara meningkatkan kualitas akhlak? Gitu. Peningkatan kualitas akhlak itu penting dilakukan untuk mencapai kemuliaan hidup. Orang yang kepingin mulia berarti hidupnya harus berakhlak yang baik. Kualitas akhlak atau kemuliaan sudah menjadi tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sesuai dengan sabdanya yang tadi telah Ibu sampaikan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sebenarnya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah itu sendiri merupakan figur yang ideal, merupakan contoh kepribadian utama yang patut, yang wajib dijadikan uswatun hasanah. Namun, jika kita melihat kondisi seperti sekarang ini,
sangat ironis, sangat mengkhawatirkan karena masyarakat sedang mengalami dekandensi moral, lingkungan yang buruk, pengaruh dari perkembangan teknologi dan pergaulan yang cenderung bebas semakin menguatkan pandangan bahwa pembinaan kualitas akhlak dan peningkatan kualitas pendidikan Islam itu penting dilakukan agar terbentuk akhlak mulia dan terpuji. Apalagi kita sebagai pelajar yang notabene pelajar madrasah aliyah, kita harus menjadi contoh, harus menjadi cermin, harus menjadi kiblat pelajar-pelajar yang lain yang tidak belajar di madrasah khususnya. Kita harus berkepribadian baik. Jangan mentang-mentang sekolah di aliyah tidak negeri kita seenaknya sendiri, berangkat telat, pakaian gak rapi gitu. Jangan. Kita sebagai pelajar Islam harus semangat, harus giat belajar, harus mencerminkan kepribadian yang baik. Begini, aku loh pelajar Islam gitu. Oke, poin terakhir, penerapan peningkatan kualitas akhlak. Penerapan peningkatan kualitas akhlak dapat dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Dalam perspektif Islam, anak adalah karunia sekaligus amanah yang diberikan kepada orang tua. Sebagai karunia, kelahiran anak harus disyukuri sebagai nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Ini poin penting bagi orang tua. Namun kita yang notabene masih sebagai anak, masih menjadi tanggung jawab orang tua, kita harus menjadi anak yang kehadirannya memang patut untuk disyukuri. Bukan kehadiran kita ini membuat orang tua, membuat masyarakat sekitar itu resah, susah, bukan. Tapi kehadiran kita itu menjadi manfaat, menjadi barokah, menjadi anak yang qurrata a'yun. Bagaimana pepatah Jawa itu yang mengatakan anak itu harus mendem jerum pikul dur. Maksudnya gimana? Kalau walaupun kita dilahirkan misalnya gini, dari keluarga yang berlatar belakang kurang bagus lah katakanlah, kita harus bisa menutupi keburukan dari keluarga kita. Kita harus mengharumkan nama keluarga kita harus menjadi lebih baik, bukan malah menjadi lebih jelek gitu. Kalau tidak memiliki latar belakang yang bagus, marilah kita bangun latar depan yang lebih bagus. Cukup sekian dari Ibu. Barangkali teman-teman anak-anak masih ada yang mau ditanyakan lagi.